3, action. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa hadir bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian para pemimpin perubahan. Jadi kalau kita kemarin sudah, mungkin materi ini adalah materi lanjutan karena sebelumnya sudah diisi oleh diagnosis organisasi. Tapi sebelum memulai materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau pemimpin perubahan itu harus selalu memikirkan inovasi. Biasanya kita akan memulai kelas dengan berdoa untuk diri kita sendiri. Tapi saya mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh kantor Google. Di sana ada satu pelatihan yang setiap 1 jam dia mengisi waktunya selama 10 detik merenungkan untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Jadi saya ajak Bapak Ibu sekalian, kita pejamkan mata sejenak untuk memikirkan kebaikan. Mungkin teman-teman yang ada di ruangan kelas ini atau siapapun yang Bapak Ibu temui ketika berjalan ke kelas ini, mari kita doakan kebaikan untuk yang bersangkutan. Silakan pejamkan mata selama 10 detik, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana rasanya? Kita terbiasa mendoakan untuk diri kita sendiri, sangat jarang kita mendoakan orang lain. Jadi dari aktivitas ini, kalau Bapak Ibu sekalian bisa searching di Google, itu namanya altruisme. Bagaimana kita memberikan kebaikan untuk orang lain yang bersifat kebaikan itu akan kembali lagi positifnya kepada kita. Sebelum memulai materi ini, perkenalkan, nama saya Yana Irawati, saya media Iswara Ahli Madya di BPK Jakarta ini. Sebelumnya selama 12 tahun saya pernah bekerja di pusat krisis kesehatan. Tapi kemudian saya menjadi wanita insaf ya. Widya Iswara itu kan sebetulnya wanita insaf ya Bapak Ibu sekalian. Pernah dengar istilah itu? Karena kalau dulu saya berkeliling dari 34 provinsi sehingga anak saya tidak mengenal saya. Sekarang gantian. Saya cukup duduk diam, tapi kita bersilaturahmi. Orang seluruh provinsi berkunjung ke BPK Jakarta. Itu perkenalan dari saya. Untuk sementara saya tidak isi perkenalan dengan Bapak Ibu sekalian karena saya sudah melihat nama-nama di meja Bapak Ibu sekalian ya. Baik, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Kita akan mempelajari mengenai berpikir kreatif untuk bekal Bapak Ibu sekalian ketika membuat rancangan perubahan untuk solusi permasalahan yang ada di unit kerja. Kemudian apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Ada beberapa materi pokok yang akan dipelajari. Yang pertama, seperti bisa kita lihat di slide, yang pertama adalah konsep berpikir kreatif, kemudian teknik berpikir kreatif, kemudian bagaimana cara mempraktikkannya, dan bagaimana strategi berpikir kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di unit kerja Bapak Ibu sekalian. Tapi pada kesempatan ini saya hanya akan membahas satu materi pokok saja, yaitu konsep berpikir kreatif. Hasil belajar kita pada kesempatan ini adalah Bapak Ibu sekalian diharapkan mampu berpikir kreatif sehingga rancangan yang akan dihasilkan dari hasil menemu kenali pada proses diagnosis reading nanti akan kita lihat apakah sudah memenuhi unsur kreatif atau belum. Karena di zaman perubahan ini, kalau segala permasalahan disesuaikan dengan cara yang biasa-biasa saja, kecenderungan hasilnya tidak akan luar biasa. Ini adalah indikator hasil belajar kita, menjelaskan kembali substansi berpikir kreatif dan inovatif dalam pelayanan publik. Jadi kita hanya fokus di situ dari keempat indikator hasil belajar yang bisa Bapak Ibu lihat di layar. Nah, mengawali lagi saya akan memutarkan sedikit film mengenai kisah sang elang yang menghantarkan kita mengapa kita harus berubah. Silahkan dilihat, kita simak sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah melihat kisah tadi, apa yang Bapak Ibu sekalian bisa ambil? Ya Pak Toto di ujung sana, bagaimana Pak? Iya betul sekali, ternyata perubahan itu bisa sangat menyakitkan. Untuk menjadi luar biasa kita harus bertransformasi dulu. Tadi kisah sang elang sudah dikatakan, dia ketika umur 40 tahun, paruhnya sudah mulai bengkok, cakarnya juga sudah mulai keberatan, sehingga dia butuh melakukan perubahan yang menyakitkan selama untuk bertahan hidup dengan tambahan 30 tahun lagi. Jadi di sini kita lihat bahwa perubahan itu harus selalu ada. Kita tidak boleh alergi terhadap perubahan. Dan sebagai pemimpin perubahan, kita harus siap berubah. Nah, untuk mengawali lagi kita akan sama-sama berdiri. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kalau saya bilang
Salam perubahan, kita akan sama-sama berbicara, ubah cara pandang, ubah cara pikir, ubah cara kerja. Baik, kita mulai. Salam perubahan, ubah cara pandang, ubah cara pikir, ubah cara kerja. Baik, kita berikan aplaus untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah ini, mengapa materi ini penting? Karena Bapak Ibu sekalian ketahui perubahan di luar sana begitu luar biasa. Kemudian masyarakat menuntut semua yang cepat, tepat, efektif, bermutu. Jadi sebagai seorang pemimpin perubahan, kita harus mengadaptasi perubahan yang terjadi. Nah ini yang akan kita pelajari. Pertama adalah pengertian pentingnya berpikir kreatif sampai dengan best practice-nya di lapangan itu seperti apa. Nah apa itu berpikir kreatif? Bisa ada yang ingin menyampaikan? Iya, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Berpikir kreatif itu adalah memikirkan hal-hal di luar kebiasaan ya. Kemudian apa syarat berpikir kreatif? Yang pertama, dia melibatkan gagasan baru, kemudian memecahkan persoalan secara realistis, dan dia mempertahankan insight, originalitasnya itu terjaga. Alasan kenapa harus jadi kreatif? Ya, Bapak di ujung sana, kenapa Pak? Iya betul, untuk memiliki yang namanya alternatif dari solusi. Kemudian Ibu mungkin bisa berpendapat di depan sini, iya Bu? Iya betul, karena untuk menjadi kreatif kita akan menemukan peluang-peluang baru. Kemudian ciri-ciri orang kreatif, kita selalu melihat masalah sebagai tantangan. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, kita juga tidak alergi dicemooh atau dikritik, karena biasanya orang yang berbeda itu dianggap aneh, nyeleneh. Tapi kalau itu membawa manfaat untuk kita semua, kenapa tidak? Why not? Nah ini saya akan menjelaskan sedikit. Otak kita ada dua macam ya, ada otak kanan, otak kiri menurut Edward de Bono. Saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempraktekkan hal yang sederhana ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita menampukkan tangan kita. Ya, coba sekarang dilihat. Kalau posisi dari ibu jari sebelah kiri ada di bawah dari kanan, itu adalah Bapak Ibu sekalian berarti orang otak kiri. Kalau sebaliknya adalah otak kanan. Kemudian cara bersedekah juga sama ya. Intinya adalah kalau kiri di atas sebelah kanan berarti otak kanannya yang dominan. Nah, bagaimana cara berpikir Anda? Di atas meja Bapak Ibu sekalian ada instrumen berpikir lateral, silahkan diisi. Tidak usah berlama-lama, cara mengisinya spontan saja. Nanti kemudian dijumlahkan hasilnya. Kalau skor-skor yang di atas 55 itu berarti Bapak bias otak kanan. Jadi silahkan dicoba. Oke. Nah kemudian kita lihat tampilan orang-orang hebat di depan Bapak Ibu sekalian, dari mulai generasi muda sampai tua. Jadi namanya perubahan itu tidak mengenal usia ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bagi dalam kelompok, silahkan Bapak Ibu sekalian mendiskusikan apakah mereka adalah orang-orang yang sudah berpikir dengan cara kreatif dan inovatif. Nanti kemudian silahkan ditempel supaya ketika selang waktu istirahat kita semua bisa belajar mana-mana saja yang bisa kita adaptasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini adalah film pendek mengenai tahapan berpikir kreatif. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, saya membawa payung ini bukan sembarang payung. Setelah Bapak Ibu sekalian melihat video tadi, ini menceritakan bagaimana payung ini dilahirkan. Nah, jadi ini bukan payung sembarang payung ya. Biasanya yang namanya payung itu kan terbukanya repot ya. Jadi di film ini dikatakan bahwa tahap untuk proses berpikir kreatif itu melewati beberapa tahapan. Pertama orientasi, kemudian preparation. Preparation itu tahap persiapan di mana kita mencari bahan-bahan dari internet dan sebagainya. Kemudian masa inkubasi. Jadi kalau yang namanya ngelamun itu bukan sembarang ngelamun. Jadi kita memikirkan, aduh kayaknya harus refreshing nih. Karena dari refreshing itu kita akan mendapatkan yang namanya aha moment. Aha, tiba-tiba timbul kreativitas membuat payung tadi yang akhirnya kita verifikasi. Kemudian lingkungan yang memicu kreativitas. Bapak Ibu sekalian juga sebagai pemimpin perubahan harus membuat lingkungan seperti itu yang mengembangkan kreativitas dari pegawai Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa hambatan ketika berproses kreatif. Ada kebiasaan, kita biasanya kalau melakukan hal-hal yang itu saja biasanya malas untuk melakukan hal yang lain. Kemudian keterbatasan waktu, kemudian ini tadi sudah dijelaskan, takut kritik.
kemudian takut gagal, dan takut bersenang-senang. Jadi bersenang-senang itu merupakan salah satu bagian untuk memunculkan yang namanya kreativitas. Dan kreativitas itu merupakan bahan bakar inovasi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika ikut pelatihan kepemimpinan pengawas ini juga jangan banyak stres. Perlu bersenang-senang juga supaya bisa melahirkan yang namanya inovasi. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai inovasi. Sekarang apa yang disebut dengan inovasi? Ada yang berpendapat? Oke, yang di sebelah sana? Ya, oke. Inovasi adalah suatu hal. Kalau kreativitas itu proses berpikirnya, inovasi itu adalah setelah diimplementasikan seperti apa. Ini beberapa pengertiannya. Kemudian kriteria inovasi harus ada, kebaruan. Kedua harus ada manfaat, betul sekali. Kemudian manfaat itu juga harus diakui. Kemudian yang ketiga, dia dapat direplikasi. Kemudian yang keempat, dia harus merupakan solusi. Dan yang terakhir, dia tidak bertentangan dengan sistem yang ada. Jadi ini alasan berinovasi untuk meningkatkan mutu layanan, kemudian membuat jejaring yang lebih baru. Intinya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan sesuai dengan tema kita, kepemimpinan yang melayani. Kalau untuk best practice-nya, saya akan melakukan innovation shopping. Bapak Ibu sekalian silahkan mencari best practice apa yang merupakan inovasi pelayanan publik yang ada di Indonesia. Salah satu yang pernah saya kunjungi adalah mall pelayanan publik. Ada yang sudah pernah ke sana? Di sana itu kalau ngurusin begitu datang, tidak ada waktu sampai 30 menit kalau tidak mati lampu ya. Karena mati lampu wifi-nya mati ya. Itu pasti SIM-nya juga bisa langsung kita ambil, kita bawa pulang. Kalau dulu nanti bolak-balik lagi, belum media sana, media sini, belum bayar segala macam. Kalau yang sekarang pelayanan seperti itu akan ditinggalkan oleh pelanggan. Kemudian itu juga ada rantang kasih. Ini kebetulan juga di Banyuwangi, luar biasa ya. Banyuwangi itu sekelas kabupaten tapi inovasinya sangat luar biasa. Untuk lebih jauhnya nanti silakan Bapak Ibu eksplor lagi melalui innovation shopping. Nah, ini sebagai kesimpulannya, kreativitas itu harus dilatih. Setiap kita memiliki yang namanya kreativitas, tapi belum dioptimalkan. Sehingga kita harus berlatih supaya menjadi kreatif untuk melahirkan inovasi. Tahapannya tadi masih ingat apa saja? Oke, orientasi, kemudian persiapan, kemudian yang ketiga apa? Inkubasi, kemudian menemukan momen aha, dan akhirnya kita verifikasi. Syarat inovasi tadi, ini sekaligus kita mereview ya. Syarat inovasi harus ada unsur kebaruan, manfaat, diakui, luar biasa sekali. Kemudian apa lagi? Bisa direplikasi, dan yang terakhir tidak bertentangan dengan sistem. Jadi pemimpin perubahan harus berpikir kreatif agar mampu melakukan inovasi. Baik, sebelum saya tutup, saya akan memberikan renungan. Jika telur dipecahkan dari kekuatan luar, paling juga jadi telur dadar, telur ceplok. Tapi kalau itu telur dipecahkan dari dalam, dia akan melahirkan satu kehidupan baru. Jadi hal-hal besar selalu dimulai dari dalam. Seorang pemimpin harus mentransformasi dirinya, kemudian melakukan perubahan pada saat yang bersama. Itu adalah tantangannya. Jadi terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, salam perubahan, ubah cara pikir, ubah cara pandang, ubah cara kerja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada hal yang menyinggung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.